datang kembali di materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bersama saya Hasnita Dinda Wulandari dari kelas 10 MIPA 2. Di sini kita akan membahas tentang kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Presiden di Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Oleh karena itu, Presiden mempunyai beberapa kewenangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Menteri-menteri negara ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri negara ini memimpin Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam Pengaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara. A. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 1. C. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2. D. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 1 dan 2. F. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3. G. Memberi grasi rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 2. I. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 15. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan. A. Memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. B. Mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Pasal 5 ayat 1. C. Menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 2. D. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pasal 16. E. Mengangkat dan memberhentikan menteri. Pasal 17 ayat 2. F. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU. Pasal 20 ayat 2 dan 4. G. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingannya yang memaksa. Pasal 22 ayat 1. H. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23 ayat 2. I. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23F ayat 1. G.
J. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. Pasal 24A ayat 3. K. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3. I. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Pasal 24C ayat. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. A. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelola barang, milik, atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. B. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. C. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara sebagai berikut. A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. C. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, ketan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani.
A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada 3. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Pertahanan. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terbagi menjadi 18. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Sosial. 8. Kementerian Ketenagakerjaan. 9. Kementerian Perindustrian. 10. Kementerian Perdagangan. 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 13. Kementerian Perhubungan. 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 15. Kementerian Pertanian. 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah terbagi menjadi 8. 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Kementerian Pariwisata. 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Kementerian Sekretaris Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Di antaranya 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. A. Kementerian Dalam Negeri. B. Kementerian Hukum dan HAM. C. Kementerian Luar Negeri. D. Kementerian Pertahanan. Kementerian Komunikasi. F. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. A. Kementerian Keuangan. B. Kementerian Ketenagakerjaan. C. Kementerian Perindustrian. E. Kementerian Perdagangan. E. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. F. Kementerian Pertanian. G. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. H. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. I. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. J. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. A. Kementerian Agama. B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. D. Kementerian Kesehatan. E. Kementerian Sosial. F. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
G. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. H. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Kementerian Perhubungan. 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Kementerian Pariwisata. Lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau disebut dengan LPNK, yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen.